Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita bisa melaksanakan ibadah di waktu subuh. Mudah-mudahan dengan semakin banyak bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul, diakui sebagai umatnya, dan nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saat ini saudara-saudara kita mulai ada yang sudah di Madinah, sebagian di Mekah, sebagian lagi masih pemberangkatan ibadah haji. Kita perlu mendoakan kepada mereka, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh secara maksimal dan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis qudsi yang disampaikan pertama kali oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi salah satu tokoh Indonesia, ulama Indonesia yang keilmuannya diakui oleh dunia Islam, termasuk buku beliau itu menjadi referensi wajib di Al-Azhar Mesir. Itu adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi orang Banten yang tapi hidup beliau banyak di Mekah. Salah satu karyanya adalah Nasoihul Ibad. Jadi kitab ini memang ditulis oleh beliau untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua untuk persiapan ila yaumil ma'ad, dalam rangka supaya manusia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Karena manusia itu ya sangat perlu, kadang-kadang saking asiknya dalam menjalani kehidupan duniawi, mati yang sudah pasti aja itu tidak ingat. Jadi padahal tidak ada orang di dunia ini yang tidak mati, tidak ada. Itu perjalanan manusia kan mulai dari alam roh, kemudian masuk ke alam rahim, kemudian menjalani alam dunia, sekaligus banyak ujian-ujian. Setelah itu alam kubur. Alam kubur nanti lama sekali, bahkan kalau dihitung-hitung
antara hidup manusia di dunia sama di kubur itu mungkin lamaan di kubur. Saya pernah mengikuti khol ya. Khol itu sudah ke 100. Nah, itu kan berarti di kuburan sudah 100 tahun. Nah, sekarang nyari orang umur 100 di dunia ya rada angel ya. Atau kadang-kadang malah kasihan. Terlalu tua ya kan juga kasihan. Setelah itu ada hari kebangkitan. Kebangkitan nanti kita digiring ke mahsyar, ada timbangan amal dan sebagainya. Di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini yang pertama ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Cuman kalau di dalam kitab itu harus bisa nama An-Nawawi itu ada Al-Imam An-Nawawi yang asli orang Arab itu, yang kitabnya banyak sekali itu jadi namanya Nawawi. An-Nawawi gak ada alifnya. Tapi kalau yang Imam An-Nawawi yang Al-Bantani itu Nawawi, ada wawunya setelah wawu pertama itu ada alif. Baik. Hadis yang disampaikan pertama kali di dalam kitab itu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Jadi hadis ini dari Kanjeng Nabi tapi diriwayatkan dari Allah, makanya disebut dengan hadis qudsi. Jadi firman Allah tapi di luar Al-Qur'an. Jadi ada firman Allah di luar Al-Qur'an yang itu menjadi hadis qudsi. Karena kalau ya nyampaikan tetap Kanjeng Nabi ya sama dengan Al-Qur'an itu kan yang menyampaikan kepada umat kan ya tetap Kanjeng Nabi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ini panjang sekali, saya baca sebagian-sebagian dulu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman untuk diriku dan aku menjadikan kezoliman itu haram juga untuk kalian semua. Karena itu janganlah saling menzolimi. Ini dalam hadis qudsi bisa dicek, misalnya panjenengan buka Google apa-apa zaman sekarang banyak untuk hadis ini. Jadi kalau di dalam syarah hadis laqad bada al hadis bi irasi qawaidil adli fin nufus wa tahrimiz zulmi wal udwan wa haqiqatu zulmi wat usya fi ghairi mawdi'i wa hadza munafil li kamalillahi ta'ala wa adlihi falidzalika nazzahallahu ta'ala nafsahu 'anil zulmi faqala wa ma ana bizallabil lil 'abid wa qala aidan wa ma Allahu yuridu zulman lil 'ibad. Jadi yang pertama, poin pertama ini Allah mengharamkan kezoliman untuk dirinya sendiri. Jadi hakikatnya Allah tidak pernah berbuat zolim. Artinya berarti Allah berbuat adil. Ya cuman kadang-kadang manusia itu ngeluh, kok gak adil ya pangeran. Iku uripi enak, aku gak enak. Manusia ini memang unik Pak. Non saya punya teman jualan bakso. Ketok jualan bakso laris di tempat itu. Maka kemudian
ada teman yang satunya minta informasi. Bakso sing sampean dol iku ya apa? Resepnya bagaimana? Akhirnya tiru. Mulai dari resepnya, bahannya, proses pembuatannya, sampai nun sewu sak rombong-rombongi. Nah, kemudian kalau sekarang istilah menggunakan apa? Metode franchise ini ya. Kan persis ini ya. Atau masakan Padang nih ya. Mau jadi mulai resep tampilannya macam-macam. Kemudian oleh yang pertama, tapi aja dodol kene sampean. Terus caranya cari tempat yang strategis. Nah, kemudian begitu dijual, ya laris. Jadi laris, sama-sama larisnya. Cuman efek enake kok gak podo. Nah, itu kan lek cara matematik, cara akal. Jadi bahannya sama, bumbune podo, macem-macem podo, larise podo, oleh duwike ya podo, tapi barokahnya tidak sama. Lah ini sudah urusan lain. Sing gek kono, sing pertama iki ya uripe enak, keluargane ya adem ayem tentrem. Lah yang kedua ini, kalau dihitung matematik, coro laporan keuangan sama. Ya karena memang dibikin sama. Tapi keberkahan hidupnya tidak sama. Awakmu kok enak. Lho enak ya apa? Sampai lah podo. Saya ndak nutup-nutupi sampean, tak kei resep sama, gerobake ya podo, model pentole ya podo, cara menyajikan sama. Nah, berarti ada yang lain. Bisa jadi karena kezaliman ini juga. Ada kezaliman juga. Saya punya saudara, niki teng desa. Niki teng desa niku ngapunten nggih. Banyak tradisi, ya bukan tradisi, apa model muamalah niku gaden sawah. Niki pengalaman dulur kula mawon. Kalau kita menggunakan transaksi muamalah rohen gadai, mestinya rohin orang yang punya barang, ada murtahin yang menerima gadaian, mestinya yang saya punya barang, Pak aku butuh duit, aku duwe barang, ya wis tak gadekno. Nah ini wong desa duwe sawah, butuh duit kanggo mantu macam-macam ya. Akhirnya begitu digadaikan, mestinya kalau fikih yang meminjami uang niku hanya punya hakul habsi, menahan bagaimana barang itu tetap utuh, tidak curang, tidak dijual, sehingga suatu ketika gak disauri iki iso tak dol. Lah tapi lek teng desa niku ngenten. Begitu barang digadaikan, digarap wis. Kan sing kadang ngoten. Digarap. Akhirnya ini sawah satu-satunya. Lah lek iki sampean garap, aku nyaur sampean mbok apa? Aku isone nyambut gawe teko sawah tok iki. Lah itulah kadang-kadang gak terasa. Jadi mestinya nun sewu ya kados seperti ini ya, saya gade mobil kayak ke pegadaian itu, kalau toh ditaruh pegadaian itu kan ditahan, gak dipakai, tapi ya suwe-suwe rusak juga kadang-kadang. Tapi hakul habsi bukan hakul intifa,
bukan hak memanfaatkan. Karena apa? Dia akan mencari uang ya dari sawahnya niku. Ini pengalaman cerita mawon. Akhirnya wong dek ini ku memang sregep garap sawah, gadai ini banyak sekali. Nah, beberapa belakangan ini saya ketemu karena memang nasi family. Ya apa kabare sampean? Wis tak lepas kabeh, Pak. Aku luwih enak sewa sekalian. Nah, apa? Aku garap berhektar-hektar sawah gaden. Kayak gak oleh. Awak yo kesel, capek. Memang menurut matematik hasilku akeh. Tapi apa aset yang bisa asetnya tetap ya mulai biyen sapi yo pancet sakmono pan sakmene. Akhirnya ini saya kembalikan semua kepada orangnya. Kalau ada nawari saya mau tapi sewa. Akhirnya saat ini sewa. Meskipun tidak banyak, tapi urip enak. Jadi ini kadang-kadang ya, makanya kita itu diberi agama Islam niku kadang-kadang nun sewu, supaya kita tidak cukup hanya mengandalkan akal. Dulu itu ada paham di dalam Islam, ada salah satu paham Qadariyah. Niki lek orang bicara itu ada Mu'tazilah. Oh niki sangat mengandalkan akal toh. Lah ahlu sunnah wal jamaah tidak mau. Termasuk orang-orang modern niki sangat mendewa-dewakan akal itu. Wah betul-betul prosentasenya tinggi sekali. Padahal lah kalau Gusti Allah itu hanya orang boleh mengandalkan akal, gak mungkin Allah ngutus nabi, ngutus rasul. Apa gunanya Allah memberikan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur? Ini dalam rangka untuk membimbing akal supaya tidak selewat. Gini menurut saya Pak. Kalau kita itu akal itu kan bisa nakal. Akal itu bisa nakal. Nuhun sewu, ada orang mau wis jelas-jelas salah, zolim, mau kena jerat hukum, dia kan masih berusaha, ya opo carane ngeles, itu kan mesti, itu akal. Makanya akal ini perlu dibimbing dengan wahyu, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua gitu. Jadi agama itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk membimbing supaya manusia tidak 100% mengandalkan akal. Ya dalam kehidupan ini akal buatan penting, penting. Makanya kita perlu menyeimbangkan antara, maksudnya kalau dalam penetapan ajaran itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ini harus seimbang supaya ini. Baik, dari ini wau inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku haramkan kezoliman untuk diriku dan juga untuk kalian, karena itu jangan zolim. Lah, zolim niki perilaku tidak baik itu kan bisa dilakukan zolim seorang makhluk kepada Allah. Contohnya apa? Gak sembahyang. Niku zolim nang pangeran. Wis dikei rezeki akeh, ndak mau bersyukur. Ini bagian-bagian zolim. Apalagi menentang Allah. Nah ini. Cuman kadang-kadang kula panjenengan semua lek zalim nang pangeran kan gampang taubati. Ora sing remen ngene. Istighfar. Ya memang Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mergane kula panjenengan semua itu kan alhamdulillah ada Ramadan itu, alhamdulillah. Ramadan itu Gusti Allah obral magfirah,
obral rahmat itu. Nah, itu. Cuman ketika zalim antar sesama manusia ini rada angel. Allah akan menyelesaikan kalau antar sesama ini juga diselesaikan dulu. Wonten hadis niku rada kereng. Ini biasanya dibaca orang ketika halal bihalal. Jadi Kanjeng Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Faqala al-muflisu bin ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'tama alaihi ukhidha min khotoyahum fayutrahu alaihi fayutrahu finnar. Di dalam riwayat Muslim, Kanjeng Nabi pernah bertanya, sahabat, tahu ndak sampean orang yang bangkrut itu, muflis itu bangkrut. Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kita itu Kanjeng Nabi, orang yang hartanya ludes, habis. Terus Kanjeng Nabi jawab, bukan itu yang dimaksudkan orang bangkrut itu, orang yang nanti ketika mati ke akhirat itu bawa pahala sholat wajib, sholat sunat, pahala sodakoh, pahala baca Quran, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, umroh dan sebagainya. Tapi dulu ketika di dunia banyak melakukan kezaliman pada orang lain, pernah mencaci maki orang lain, pernah memukul orang, pernah memakan harta orang dan sebagainya. Lah besok kita itu saling menuntut. Pada saat misalnya si A, udah si A pahalanya banyak, silakan masuk surga. Pada saat disuruh masuk surga oleh malaikat, ada yang protes, malaikat jangan. Lu kenapa? Dulu punya hutang sama saya belum dibayar sampai mati. Lah terus gimana? Wong di sini ndak bisa bayar hutang. Dolar nggak berlaku, rupiah ndak berlaku sudah nih. Ya kalau gitu saya minta pahala sholat sunatnya misalnya. Akhirnya apa? Pahala sholat sunatnya dihitung straight, diberikan pada yang nuntut. Udah sekarang pahala sholat sunat diambil ini, sekarang silakan berangkat. Ada yang protes lagi, lu jangan malaikat, lu kamu juga dulu pernah memukul saya, gepuki aku sampai nyonyor kabeh kula niku. Belum minta maaf, belum, dan saya belum maafkan. Karpe sampean sekarang ya bagaimana? Saya minta pahala sholat wajibnya. Pahala sholat wajibnya dikasihkan. Terus itu, lah inilah kezoliman itu efeknya begitu. Terus, jadi kalau pada saatnya pahalanya habis, kok masih ada orang yang menuntut, sudah ini kosong-kosong. Dosane gak ono, tapi ganjarane gak ono. Udah kamu masuk surga. Jangan malaikat. Loh, masih ada yang nuntut lagi? Ada. Saya dulu begini. Dan itu lek teng akhirat ndak bisa ngelak. Lek hukum teng donya kan bisa. Wong hukum sitai hukum positif ngapunten ya. Mana yang ada buktinya mesti menang. Yang gak ada buktinya ya kalah, kan gitu. Tapi di akhirat ndak bisa nih.
betul-betul Allah Maha Adil itu. Ganjaran entek, ojo jaluk ganjaran. Ya kalau gitu saya kan punya dosa. Dosa apa? Dosa ini. Ya sudah, ini saya minta dilimpahkan ke dia. Nah, jadi akhirnya yang awalnya mati membawa pahala banyak sekali tertumpuk dosa-dosa orang. Inilah yang katanya Kanjeng Nabi muflis. Maka itu kita perlu saling memaafkan. Ya di Indonesia ini terus sudah enak. Ramadan ini kalau bisa dihabiskan membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah. Begitu Idul Fitri, nah ini tidak semua negara ada tradisi model Indonesia. Jadi para ulama dulu, sesepuh leluhur dulu menciptakan silaturahim, jaluk sepuro. Lalu itu tidak semua negara ada. Saya pernah di Tunis, tidak ada. Mari Idul Fitri ya wis, mari sholat Id ya sudah. Lah niki kan ya cuman wong sakniki mulai males silaturahim niku abot. Tadi Mbak aku njaluk sepuro sampai nuwun sewu. Kalau Idul Fitri niku bojo lanang sing biasa kureng nang wong wedok njaluk sepuro. Dek, aku akeh salai njaluk sepuro kan itu. Njaluk sepuro niku lek riyaya gampang. Lek gak riyaya angel. Dadi mergane ngapunten lek cara Jawa sampai sinten niku Wali Songo Sunan Kalijaga damel kupat niku hanya lambang. Lek cara Jawa kupat ngaku lepat, ngaku salah. Oh, sak donya niki wong lek sing akeh ngaku salah aman, Pak. Sing kata kan ngaku bener. Ah, sampean delok ge perdebatan ge YouTube macam-macam. Sing kata kan ngaku bener. Akhirnya geger terus. Coba, iya wis aku sing salah, aku jaluk sepuro. Misalnya sak donya sak Indonesia niki wis 80% yang banyak ngaku salah. Selesai Indonesia apa? Sampean tukaran sak dulur, aku sing salah aja nih. Aku njaluk sepuro. Mari Pak, niku kupat ngaku lepat, ngaku salah. Sampean nek bojone wis. Kadang-kadang kan jadi akal iki, oh aku tok sing disalahno. Ya wis deh, aku ngaku salah. Mari wis. Coba lek sing padha ngaku bener e. Gak mari-mari sampai nang pengadilan ini napa? Ngaku bener. Ini kan aku sing bener, dhek sing salah. Terus gitu. Nah. Lah, kalau orang itu gampang ngaku salah ya macam-macam. Ini kok lah ini menghapus kezaliman ini. Dan zalim itu ada pada level jenis golongan apapun. Nuwun sewu. Kula niku sering juri ya, sering juri. Saged zalim itu saged. Iki duduk boloku mestine paling enak iki. Tapi kalau kurangi straight zalim kula ya. Oh jangan dikira zalim itu ada di level apa saja. Nun sewu kula niku misale sampai MTQ musabaqah tilawatil Quran. Kezaliman juga ada, di situ pun ada. Wah, jadi macam-macam duduk sing zalim ketoke gede-gede tok mboten. Niki mestine nilai apik. Dadi guru zalim ya saged. Saged iki, Pak. Jadi makanya Allah itu pertama di dalam hadis qudsi yang ini, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya tidak boleh zalim. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa ja'altuhu muharraman alaikum wa ja'altuhu alaikum muharraman fala tazalam. Jangan saling menzalimi.
Ya nanti ketemu niku di tengah akhirat niku. Kadang-kadang urusan viral, gak viral, macam-macam zaman sakniki niku ya apa carane? Lah kezoliman itu karena itu apa yang ada di Indonesia mantun sholat id, ayo sambang nang dulur kono, jaluk sepuro terus. Dan niku nggih abot. Akhirnya sampai lek kula riyen sik cilik ya, pancen sak desa niku semua pintu disilaturahim. Orang dulu di lain desa direwangi melaku silaturahim niku tutup. Wong saniki males. Saestu diakui atau tidak, silaturahim niku males. Padahal wis ono sepeda, ono motor, ono mobil. Ya ada orang masih sering silaturahim nih. Kadang-kadang nang dulure macam-macam. Ono wong sing senengane kepingin disambangi tok tapi gak tahu sambang. Kepingine disambangi tok koyok rojo. Tapi gak gelem sambang nang dulure. Lah niki kadang-kadang. Tapi nuwun sewu nggih, ada dawuhe Kanjeng Nabi termasuk wong niku kalau dizalimi dongane mandi. Kenapa? Ya karena mendapatkan kezaliman dari orang lain. Tadi panjenengan lek kepingin dongane mandi. Lek dizalimi wong meneng wae, donga. Ada salah seorang sufi juga pegangan syariatnya kuat, namanya Abu Yazid Al-Bistami. Niki ya sudah levelnya mungkin beda dengan kita ya. Suatu ketika bersama santrinya berkunjung, setelah itu dipukuli orang. Yang memukuli malah muga-muga sing gepuki aku di sepuro dosane. Muga-muga sing gepuki aku dirahmati pangeran. Yang gak trimo santrine. Sampean iku ya apa? Gak kena sampean. Lu gak kena ya apa? Sampean digepuki wong kok malah ndongano sing gepuki. Ya Kanjeng Nabi nu ngapunten lek niru Kanjeng Nabi, kate dipateni. Napa dendam Kanjeng Nabi? Mboten. Tadi dilempari batu di Thaif macam-macam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu zalim itu tidak boleh, mesti tidak ya Allah. Lah Abu Yazid Al-Bistami juga begitu. Jadi mendoakan. Terus jadi napa malih Kiai alasannya? Aku lek dizalimi wong, dongaku mandi. Makanya saya manfaatkan dizalimi wong, ya Allah ya. Gak usah bales tapi berdoa. Ya tapi berarti tidak boleh menuntut keadilan. Boleh, tetap boleh. Bagi imam macam-macam tetap amar ma'ruf nahi mungkar juga harus dijalankan dalam rangka melerai kezaliman-kezaliman. Baik. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Karena itu mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikan hidayah kepadamu. Yang kedua, ini satu hal yang sangat penting. Jadi urusan hidayah, petunjuk Allah. Niki pancen kalau tidak diberikan oleh Allah, hidayah itu tidak akan ini. Sampai nuwun sewu, Kanjeng Nabi kan punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai niku gibelani secara sosial, ngeramut Kanjeng Nabi, belani Kanjeng Nabi. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, mboten saged. Sampai saking kepingine Kanjeng Nabi
mengislamkan semua orang Mekah, termasuk pamannya Abu Thalib. Kanjeng Nabi kalau di dalam bahasa hadis itu sampai menggunakan bahasa haroso, hirsun itu sampai tamak. Kemudian ditegur oleh Allah, innaka lan tahdiya man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memasang hidayah di hati siapapun, aku yang bisa masang. Wonten malih misalnya ya, panjenengan pernah membaca kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an. Pada saat Nabi Nuh dan umatnya ditimpa banjir besar, semua orang ayo masuk ke dalam perahuku yang besar ini. Anaknya dipanggil, Kan'an ayo naik ben selamat. Ndak mau. Memang rodok nentang terus nang bapaknya. Anaknya Nabi tidak bisa mendapatkan hidayah kalau tidak diberikan oleh Allah. Jadi urusan hidayah ini harus kita usahakan, harus kita minta. Lah kalau sudah mendapatkan hidayah, ngapunten ya, seperti kita semua nih, insya Allah sudah mendapatkan hidayah Allah, gelem sembahyang macam-macam, harus dirawat. Hidayah itu bisa saja lepas kalau tidak dirawat. Wonten maneh istrinya Nabi Lut niku kan termasuk orang-orang yang durhaka. Bojone Nabi, putranya Nabi, kalau Allah tidak berkenan memberikan hidayah, ya tidak dapat hidayah siapapun. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Gelem syahadat, gelem sholat, gelem zakat, gelem puasa, yang sudah waktunya haji berusaha haji, umroh, itu sudah harus kita syukuri. Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi kita, anak kita, keluarga kita kadang-kadang nyeleweng macam-macam. Jangankan kita, siapa kita itu? Putranya Nabi Nuh kurang kaya apa? Nabi dan Rasul. Nah, itu dari turunnya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya Ismail, punya Ishak, Ishak punya Yakub, dan terus itu kan macam-macam. Ono sing dulure dadi nabi, ono sing ndak karu-karuan. Jadi ini urusan hidayah. Jadi hidayah ini memang harus kita mohonkan kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak kita. Ya tentu kita memadukan antara akal dan wahyu. Bagaimana merebutkan hidayah? Anak-anak kita coba dimasukkan. Gitu sewu, kadang-kadang ya tidak tahu alasannya apa. Jelas anak orang Islam. Lek dilebono sekolah sing umum kan sing wajar. Misalnya negeri atau umum. Kadang-kadang kecuali kalau memang tidak ada pilihan, ada orang Islam hidup di lingkungan di situ gak ada orangnya, lembaga pendidikannya ya non muslim macam-macam, mau gimana? Ya kalau masih mampu ya tetap bagian dari usaha meminta hidayah itu ya kita arahkan anak kita kepada lembaga-lembaga yang di situ ngajak untuk mendapatkan hidayah, dimasukkan kepada sekolah Islam, dimasukkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Niku salah satu usaha untuk supaya mendapatkan hidayah. Kadang-kadang hanya karena demi pekerjaan, wah kurang favorit lek sekolah orang Islam, kurang maju, sekolah-sekolah orang Islam kurang maju, masukkan aja kepada sekolah yang muslim. Apa gak khawatir? Lah coro akal nih. Nah, kecuali kalau panjenengan misalnya hidup di daerah yang memang lembaga satu-satunya itu
ya monggo. Tapi ya rawan. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang gak kenal Islam sama sekali Islam. Tahun 2023 kemarin ada seorang pendeta yang punya jamaah 100.000 jamaah. Allah memberikan hidayah. Richmond siapa orang Afrika Selatan, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, haji mendapatkan undangan Raja Salman, seperti saya yang tahun kemarin visa mujamalah. Kalau Allah berkenan itu, dan itu seluruh jamaahnya 100.000 itu masuk Islam semua. Kalau Allah memberikan hidayah bisa itu, tidak ada halangan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan hidayah. Panjenengan kayak Mike Tyson ya. Niku kurang brutal kayak apa wis. Dunia kecilnya, remajanya kayak apa. Tapi kalau Allah memberikan hidayah bisa. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, wah, jangankan orang lain, Kanjeng Nabi itu takut. Saking hebatnya pengaruh Umar bin Khattab, saktine Umar bin Khattab kami. Tapi begitu masuk Islam, semua orang takut pada Umar Khattab. Sampai kalau panjenengan lihat begitu masuk Islam, ya takut. Kanjeng Nabi waktu itu kan dimasukkan di rumahnya Sayyidina Hamzah. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Takut semua itu. Tok. Mana Muhammad? Kanjeng Nabi pun sembunyi. Dan memang disembunyikan oleh Sayyidina Hamzah. Kemudian Sayyidina Hamzah yang juga sama-sama pendekar keluar, pegang dadanya. Ada apa cari Muhammad? Mana Muhammad? Ada apa? Saya ingin ketemu Muhammad. Karena tidak jawab, kemudian dipersilakan masuk ke dalam rumahnya Hamzah. Muhammad, ajari aku masuk Islam. Dia ajari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu masuk Islam, tidak banyak ngomong, langsung keluar. Tonggo nih, tok. Saya sudah masuk Islam. Tok. Umar jadi umatnya Muhammad. Terus takut semua itu. Akhirnya banyak orang mendapatkan hidayah gara-gara Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi kalau Allah sudah pasang hidayah, siapapun bisa. Karena itu kita juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak Islam, itu tidak boleh. Bisa jadi begitu Allah memberikan hidayah, ibadah dosane gak ono, langsung swarga kan bisa jadi. Nah, kita tidak boleh termasuk yang zalim tadi kepada siapapun, termasuk kepada orang yang beda agama, tidak boleh. Nah, makanya saya tidak sepakat kadang-kadang, kalau milik orang itu boleh dicuri hartanya, tidak ada dalam Islam. Nyolong kepada milik siapapun tetap tidak boleh. Dulu kan ada alasan jihad, ngerampok bank macam-macam. Ya tidak boleh Pak. Tapi bukan banknya orang Islam. Meskipun bukan banknya orang Islam, itu tetap zalim. Tidak boleh. Sing nyolong boleh iku nyolong bojone pas turu iku gak apa-apa. Maksudnya ngerti bojone itu ya. Tapi tetap tidak boleh zalim. Para hadirin, para jamaah, niki pun sudah 5:30 jadi. Pertanyaan dari Ibu. Masya Allah, ngapunten nggih, pun dielingaken wonge. Ada pertanyaan ini, bagaimana kalau dalam sholat kita kurang khusyuk atau tidak khusyuk, apakah sholat kita tetap diterima Allah atau dianggap belum sholat atau tidak sholat? Tadi sholat niku memang idealnya khusyuk. Khusyuk niku eling Gusti Allah sepanjang sholat. Tapi sholat itu ada ketentuan syariat. Jadi ngenten, urusan niki kan ada pertanyaan apakah diterima apa tidak atau dianggap tidak sholat. Sholat itu kewajiban.
Sing penting kula panjenengan sholat kalau sudah memenuhi syarat dan rukun itu gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Sholatnya sah. Niku wis gak punya kewajiban. Coro fikih. Menurut fikih. Jadi yang penting Allah sudah suci. Hadas kecil, hadas besar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sah. Niku sudah dianggap sholat. Jangan dianggap tidak sholat. Karena ini kewajiban. Lah, pertanyaan kedua, apakah diterima atau tidak? Ini urusan lain. Engko lek wedi gak diterima mari ngono putus asa gak sembahyang, ya tambah dosa. Karena sholat itu kewajiban. Lah kemudian bagaimana sholat yang tidak khusyuk? Memang para ulama itu ada memberikan kriteria. Di antara ciri sholat yang diterima itu sholat yang khusyuk, eling Gusti Allah. Lah sholat khusyuk itu yang bagaimana? Minimal lek kon salat boleh Allahu Akbar sampai assalamualaikum sinten mboten saged, Pak. Kanjeng Nabi niku pernah melombakan sahabat. Lho Kanjeng Nabi kan tahu hatinya sahabat. Siapa yang bisa khusyuk total tak kei surban hijau. Waktu salat Allahu Akbar kepingin surban hijau. Wis gak khusyuk isan. Oh, mboten saged Kanjeng Nabi. Wonten ngenten. Wonten teng salat niku namanya rukun fi'li. Rukun fi'li niku ngadeg. Gerakan-gerakan niku. Ruku niku rukun fi'li. Iktidal, sujud, duduk. Nah niki rukun fi'li. Minimal di dalam rukun fi'li, setiap rukun fi'li niki wonten sadar eling pangeran. Niku ciri diterima oleh Allah. Misalnya panjenengan ngadeg Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar titik bosa detik eling pangeran. Tadi rukun-rukun fi'li niku lek terus ulama niku disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Lek urusan khusyuk niki ngapunten Bu nggih. Niki bukan urusan napa fikih maneh. Kadang-kadang kita itu syariat tidak cukup. Ini sudah urusan akhlak kepada Allah. Urusan akhlak ini, khusyuk ini. Kadang-kadang kita akan memperdebatkan urusan, wah macam-macam. Tapi ini urusan akhlak. Jadi setiap rukun fi'li sepanjang misalnya sholat subuh, ngadeg, sholat rakaat pertama, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Berdiri lagi, berdirinya ping dua. Ibarat naruh botol kosong. Piro botol kosong itu kathah. Ngadeg pertama. Allahu Akbar. Oh, kok ono khusyuke berapa persen? Terserah. Ibarat ngiseni banyu. Khusyuk, sit. Misalnya hanya 1%. Mari ngonten ruku. Allahu Akbar. Ono khusyuke titik. Lah mergane setiap gerakan pindah-pindah niku kira kan dikai Allahu Akbar supaya eling. Allahu Akbar. Ono Sami Allahu liman hamida. Botol maning kan khusyuke titik lagi. Allahu Akbar sujud. Rada mantep. Khusyuke rada akeh. Yang penting semua botol ini terisi, niku tanda diterima sholatnya. Ojo ngene, Allahu Akbar. Muni Allahu Akbar gak eling Gusti Allah blas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah udan, kathok durung tak entas macam-macam. Wah, macam-macam. Gak eling blas. Jangan sampai botol-botol ini kosong sama sekali. Lah, kalau semua botol ini rukun fi'li niku terisi,
Bu ono sing 50%, 25%, 1%. Yang penting terisi niku tanda sholatnya diterima. Lah hebatnya orang sholat berjamaah niku di sini. Misalnya kula dadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kula maca enak, tapi waduh, wah iki calonku krungu paling iki. Gak eling pangeran blas wis. Pamer swara ki adiri iki. Waladhdallin. Oh mara tuwa krungu iki paling iki wis. Tapi gak khusyuk. Dadi waktu Fatihah sampai surat imam gak khusyuk belas. Ge pojokan buri ono sing khusyuk. Maka niki rombongan dianggap khusyuk kabeh. Lah niku jamaah. Hebatnya sholat berjamaah itu kenapa pahalanya sampai 27 derajat dibanding sholat sendiri? Karena niku jamaah wong 20, wong 30 gano sing khusyuk plus waktu rukuk. Imame khusyuk 2 menit, 2 detik misalnya. Maka seluruh jamaah niki dianggap khusyuk kabeh. Gusti Allah menilainya rombongan. Lah niku salat jamaah niku hebatnya di situ. Mereka nih lek kepingin salate kepingin diterima, yakin ya jamaah niku. Jamaah niku sudah. Misalnya, kadang-kadang sholat Allahu Akbar, kayak gini, seeling begini, coblos nomor 2, kaose koncone ngarepe, kate khusyuk ya apa mana pas lawan politik, gak kena itu, aku nomor 1 kono, kaose gede-gedenan, coblos nomor 2. Tadi sembayang tapi intinya gerudel. Tadi mulai takbir pertama sampai assalamualaikum gregetan nang koncone sing nok ngarepe ngene iku. Sembayang kampanye macam kan. Masih gak khusyuk blas soale ono pojok ono khusyuk, pojok ono khusyuk digabung nang pangeran khusyuk kabeh. Lah jamaah antara jumlah jamaah sedikit dengan jumlah jamaah banyak lebih utama jumlahnya banyak. Soalnya iku berkhusyuk niki wau. Misalnya jamaah loro, bojone lanang wedok lumayan. Kok bojone sing imami sing lanang pas gak khusyuk, iki khusyuk, bisa jadi. Tapi lek pas podo gak khusyuk belas, ya berarti gak khusyuk wonten. Nah, makanya semakin banyak jamaah sholat, semakin mantap untuk diterima oleh Allah, semakin besar harapannya. Makanya kita semakin mengajak banyak orang-orang berjamaah ke masjid. Ya semuanya. Nah, misalnya saat ini berkani, ono musola, ono masjid, jamaah akeh masjid. Ya masjid itu lebih utama. Ya karena apa? Nguber pertanyaan khusyuk. Le urusan sah boten sahnya, yang penting sholatnya sudah sah menurut fikih, sudah tidak punya kewajiban lagi. Khusyuk itu urusan lain. Urusan lain. Dan ibadah yang paling hebat itu ya sholat itu. Jadi ini. Oh niki. Jadi perlu dipilah ya, perlu dipilah antara sah, khusyuk dan diterima. Le urusan sah dan tidak sah, yang penting sudah memenuhi syarat, rukun dan ketentuan fikih, ketentuan syariat sah. Niku sampun sah. Karena menurut syariat kita yang dilihat itu gerakannya, bacaannya, tumakninanya bisa dicek menurut mata. Lek khusyuk ndak ngerti Pak. Jadi, tapi sampai Imam Ghazali niku tetap berpendapat kalau kira-kira berjamaah dengan beberapa orang menjadikan tidak khusyuk sama sekali, maka Imam Ghazali tetap berpendapat sholat ijen tapi khusyuk tetap diperbolehkan. Sebab wonten
Imam Hanafi itu di antara syarat sah sholat itu berjamaah. Lek gak jamaah tidak sah, sampai begitu. Karena mencoba memadukan supaya sholat itu tidak hanya mengejar sah tidak sahnya, tapi khusyuknya nih. Oh nomor kali. Nah, tasik wonten kedhi. Sekali pun niki kapan-kapan wonten. Ada pertanyaan satu lagi? Terus Budi. Ye. 1 menit lagi mungkin ya. Bagaimana kalau kita di dalam sholat lupa jumlah rakaat dan kita mau sujud sahwi, ternyata kita lupa lagi untuk sujud sahwi, apakah kita harus mengulangi sholat kembali? Terima kasih. Jadi kalau kita lupa jumlah rakaat di dalam waktu sholat, niku diambil rakaat yang paling sedikit, karena itu yang mesti yang yakin. Panjenengan sholat zuhur iki oleh loro oleh telu, maka harus diyakinkan yang 2. Lek ngonten berarti 5 ya gak apa-apa. Setelah itu sujud sahwi, atau lupa tidak tahiyat awal, disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwi niku hukumnya sunnah. Kalau panjenengan lakukan bagus, kalau panjenengan mau sujud sahwi lali ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi sujud sahwi niku wonten. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi wonten kaidah niku ini al aslu baqa'u makana ala makana. Niku sama dengan kaidah ngenten. Sampean mari wudu. Niki masalah rakaat salat. Mari ngono ya guyon macam-macam. Mari ngono Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kok wis qomat melayu nang masjid. Begitu totok tengah-tengah dereng nang jamaah. Aku mang batal apa ndak? Kan aku batal. Nah, tapi yakin tadi punya wudu. Apakah ngentot atau tidak masih ragu, berarti punya wudu. Yakin punya wudu. Sebab ngentot tidaknya masih ragu. Begitu juga sebaliknya. Aku mang mari pipis. Mari ngono moro-moro kate salat. Aku wis wudu apa durung? Ya berarti durung wudu. Nanten. Yang yakin pipisnya wau. Nah itu. Nah, sama dengan orang ragu, ki oleh 3 rakaat atau 4, maka harus diyakinkan yang 3 rakaat. Mesti bener, mesti terlewati. Kalau wah 4 wis, malah ragu terus sampean. Nah, niku. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayah dan inayahnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.